Tiga poin pembicaraan mencuat usai kekalahan Barcelona dari Real Sociedad, mulai dari kontroversi keputusan wasit hingga performa tim yang kembali dipertanyakan. Hansi Flick pun angkat suara, secara terbuka mengecam kepemimpinan wasit yang dinilainya merugikan Barcelona. Di sisi lain, hasil drawing perempat final Copa del Rey sudah ditetapkan dengan Barca akan menghadapi Albacete. Sementara itu, prediksi superkomputer mengunggulkan Barcelona dalam persaingan atas Real Madrid musim ini. Dan kabar terbaru datang dari ruang medis. Ferran Torres diragukan tampil usai dipastikan absen di laga melawan Slavia Prague. Semua dirangkum berdasarkan laporan jurnalistik kredibel dalam edisi Barca Corner update per 20 Januari 2026. FC Barcelona gagal mempertahankan momentum kemenangan mereka saat melawat ke markas Real Sociedad dengan kekalahan tipis 2-1 yang mengakhiri rekor 9 kemenangan Liga beruntun di Real Arena. Berikut 3 poin utama dari pertandingan tersebut. Dominasi tanpa gol. Barcelona menguasai jalannya pertandingan, terutama pada fase pertama, memperlihatkan permainan menyerang yang atraktif dan dominan. Namun, meskipun peluang banyak tercipta, terutama dari lini tengah dan sayap, Blaugrana gagal memecah kebuntuan di babak pertama karena kurangnya ketajaman di depan gawang. Solid di belakang, tapi rentan di momen-momen kritis. Secara defensif, Barcelona tampil solid dengan beberapa pemain seperti Eric Garcia dan Pau Cubarsí bermain apik. Bek sayap seperti Jules Koundé dan Alejandro Balde juga memberikan kontribusi dalam serangan. Namun, minor lapses dalam beberapa momen kunci berujung pada gol-gol Sociedad yang menjadi pembeda skor. VAR dan nasib malang Barcelona. Pertandingan ini juga menyoroti unsur nasib dan keputusan VAR yang mempengaruhi hasil akhir. Beberapa peluang bersih Barca gagal menjadi gol karena keputusan marginal dan kombinasi faktor lain seperti sundulan yang membentur mistar. Kejadian tersebut membuat pertandingan terasa seperti malam-malam bagi tim Katalan, meski performa keseluruhan cukup menjanjikan. Kekalahan ini menjadi pengingat bahwa dalam sepak bola, terkadang performa hebat tak selalu berujung hasil yang diharapkan, dan pengambilan peluang serta detail kecil bisa menentukan nasib sebuah pertandingan. Pelatih Hansi Flick meluapkan kritik tajam terhadap wasit Gil Manzano dan tim wasit di La Liga, menyusul kekalahan 2-1 Barcelona dari Real Sociedad di Real Arena. Flick menyatakan frustasinya soal beberapa keputusan yang dianggap merugikan Barca pada laga tersebut. Dalam konferensi pers usai pertandingan, Flick mengungkapkan kekecewaannya terhadap performa wasit, sambil menyebut bahwa referee yang memimpin laga itu adalah yang sama yang melakukan ini kepada kami musim lalu. Kalimat itu disampaikan dengan nada sarkastis saat ia membandingkan keputusan yang diambil kini dengan pengalaman di musim sebelumnya. Flick juga mempertanyakan konsistensi dan komunikasi antara ofisial di lapangan dan di ruang VAR, sambil menyiratkan bahwa keputusan tersebut berdampak besar pada hasil akhir pertandingan. Ia mengakui ada keputusan kontroversial, namun menegaskan bahwa timnya akan mencoba fokus pada aspek yang bisa dikendalikan di masa depan. Komentar keras Flick datang setelah kapten tim, Frenkie de Jong, sebelumnya juga melontarkan kritik terhadap sikap wasit yang dianggap arogan saat berinteraksi dengan pemain Barca. Kekalahan ini bukan hanya mengakhiri rekor tak terkalahkan Barcelona di semua kompetisi, tetapi juga menyisakan sentimen kuat, menyusul keputusan wasit yang menjadi bahan perdebatan publik dan pendukung Blaugrana. FC Barcelona telah mengetahui lawan mereka di perempat final Copa del Rey 2025/26 setelah undian babak 8 besar resmi digelar. Juara bertahan akan menghadapi klub kasta kedua Albacete Balompié dalam pertandingan yang dijadwalkan pada 3 hingga 5 Februari 2026. Albacete menjadi sorotan kompetisi musim ini setelah mereka membuat kejutan besar dengan menyingkirkan Real Madrid di babak 16 besar, sebuah hasil yang mengejutkan publik sepak bola Spanyol.
Barcelona sendiri melaju ke perempat final setelah mengalahkan Racing Santander 2-0 di babak 16 besar. Berkat gol dari Ferran Torres dan Lamine Yamal, sekaligus mempertahankan performa konsisten mereka di kompetisi domestik dan cup. Laga perempat final ini akan menjadi pertandingan langsung satu leg di markas Albacete sebagai tim dengan peringkat terendah yang tersisa di turnamen. Format ini berarti pemenang langsung melaju ke semifinal tanpa pertandingan kandang untuk Barcelona. Selain Barcelona versus Albacete, undian lainnya di perempat final mempertemukan Alaves versus Real Sociedad, Valencia versus Athletic Club, dan Real Betis versus Atletico Madrid. Model prediksi berbasis superkomputer statistik menunjukkan proyeksi yang sangat kuat untuk FC Barcelona dalam persaingan perebutan posisi papan atas klasemen La Liga 2025-26, termasuk menghadapi rival abadi mereka, Real Madrid. Menurut simulasi tingkat tinggi tersebut, Barcelona diprediksi memiliki peluang lebih tinggi untuk tampil dominan dibanding Madrid. Dalam proyeksi statistik tersebut, Barcelona mendapat persentase peluang 100% untuk lolos ke Liga Champions musim depan. Sedangkan Real Madrid sedikit lebih rendah dengan 99,91% peluang. Sebuah indikator bahwa superkomputer menilai performa Barca musim ini marginalnya lebih stabil dibanding rival mereka. Prediksi ini juga menunjukkan bahwa kedua klub setidaknya berada di atas tim-tim pesaing lainnya dalam perebutan tempat 4 besar, dengan Atletico Madrid 95,63% peluang dan Villarreal 92,65% masuk dalam prediksi 5 besar kemungkinan ikut kompetisi Eropa. Sementara hasil simulasi memperlihatkan angka statistik tinggi bagi Barcelona, superkomputer juga memberikan peluang kecil kepada klub lain seperti Real Betis dan Espanyol untuk masuk ke kompetisi Eropa seperti Liga Eropa dan Conference League. Prediksi ini mencerminkan dominasi statistik Blaugrana musim ini di kompetisi domestik, namun harus diingat bahwa realitas pertandingan masih akan ditentukan di lapangan. Meski demikian, pandangan berbasis data ini memberikan gambaran optimistik bagi supporter Barcelona jelang partai-partai besar, termasuk potensi laga melawan Real Madrid di La Liga. FC Barcelona kembali menerima kabar kurang menggembirakan di lini depan jelang laga UEFA Champions League. Penyerang Ferran Torres dipastikan absen saat Barca menghadapi Slavia Prague setelah mengalami masalah hamstring di laga terakhir melawan Real Sociedad. Kondisi itu membuatnya tidak ikut dalam skuad yang terbang ke Ceko. Torres, yang mencetak 15 gol dalam 27 penampilan musim ini, sempat mendapat peran utama sebagai striker di bawah Hansi Flick, menggantikan posisi utama di lini depan. Namun, cedera hamstring yang dialaminya membuatnya tidak tersedia untuk duel penting di Champions League. Selain Torres, Barcelona juga akan kehilangan Lamine Yamal di pertandingan yang sama karena sanksi larangan bermain atau suspensi, sehingga pelatih harus merombak rencana serangan Blaugrana untuk laga tersebut. Untuk pertandingan La Liga berikutnya melawan Real Oviedo, status Torres masih diragukan. Klub menyatakan bahwa kemungkinan keterlibatannya akan ditentukan oleh perkembangan pemulihan dalam beberapa hari ke depan karena cedera yang dialami dianggap berskala ringan, tetapi perlu waktu untuk evaluasi. Dengan absennya Ferran Torres, Hansi Flick diperkirakan akan mengandalkan pengalaman Robert Lewandowski sebagai ujung tombak dengan dukungan pemain seperti Ronny Bartghiji, Rafinha, serta opsi lain seperti Dani Olmo atau Marcus Rashford untuk memperkuat lini serang tim. FC Barcelona dikabarkan sedang mempertimbangkan untuk secara resmi mengumumkan tanggal pelaksanaan pemilihan presiden klub pada hari Kamis mendatang, menurut laporan media olahraga Mundo Deportivo yang disampaikan oleh Tribuna.com. Menurut laporan tersebut, Dewan Direksi Barcelona tengah mematangkan proses administrasi dan logistik untuk menetapkan tanggal pemilihan presiden berikutnya, yang menjadi agenda penting menjelang berakhirnya masa jabatan kepengurusan saat ini. Meski belum ada tanggal final yang diumumkan, kabar ini menunjukkan bahwa klub bisa segera merilis informasi resmi kepada anggota dan publik mengenai jadwal serta prosedur pemilihan, termasuk tenggat waktu pendaftaran calon serta pelaksanaannya. Proses
Proses penetapan tanggal pemilihan ini menjadi sorotan karena berkaitan dengan arah kepemimpinan Barcelona di tengah sejumlah dinamika kompetitif dan strategi klub ke depan. Itulah rangkaian update Barca Corner kali ini. Mulai dari kontroversi wasit dan reaksi keras Hansi Flick, kepastian lawan Barcelona di perempat final Copa del Rey, prediksi superkomputer yang mengunggulkan Barca atas Real Madrid, kondisi Ferran Torres yang masih diragukan akibat cedera, hingga isu internal klub terkait rencana pengumuman tanggal pemilihan presiden Barcelona. Semua menunjukkan bahwa Barcelona sedang berada di fase krusial, baik di dalam maupun di luar lapangan. Terus ikuti Barca Corner untuk update harian, laporan berbasis sumber kredibel, dan analisis tajam seputar FC Barcelona. Jangan lupa subscribe, aktifkan notifikasi, dan dukung channel ini agar tidak ketinggalan kabar terbaru Blaugrana.